like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Halo guys, kembali lagi di channel Arpijun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi MIUI 14. Nah, untuk nuansa tema yang akan saya review itu nuansa HyperOS dengan tampilan live wallpaper yang keren-keren tentunya. Dan kedua tema ini tentunya juga direkomendasikan oleh Bang Al Ma'ruf. Nah, buat kalian yang ingin request tema, jangan sungkan-sungkan, silahkan langsung saja chat saya di Telegram ataupun langsung komen di kolom komentar jika kalian punya rekomendasi tema keren untuk saya review di channel ini seperti Bang Al Ma'ruf. Oke, tapi sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, silahkan kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah klik like. Dan tak bosan-bosannya saya ingatkan kepada kalian, jika video ini tembus 5.000 penayangan, itu saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai review untuk direkomendasi tema yang pertama. Nah, untuk tema yang pertama kita kali ini bernama Summer. Ukurannya itu sekitar 9 MB aja, dan untuk nama desainer bernama Color. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilan wallpapernya itu punya live wallpaper seperti ini, gambar anime dengan live wallpaper nuansa hujan gitu ya guys. Kemudian di sini juga ada gambar payungnya gitu. Kemudian di bagian widget ada di sisi kiri yang tampilannya secara vertikal seperti ini, ada keterangan jam, ada keterangan kalender juga di bagian bawahnya. Kemudian jika kalian swipe ke arah kanan, itu akan muncul beberapa shortcut dan beberapa tambahan widget lainnya seperti musik, widget cuaca, shortcut aplikasi seperti catatan, setelan, widget, ada juga keterangan kalender, dan di sini juga ada shortcut TikTok gitu guys. Nah, untuk tampilan lock screen-nya seperti ini, cukup lumayan keren. Oke, kemudian kita lanjut ke tampilan home screen. Nah, untuk di tampilan home screen-nya seperti ini. Sebenarnya untuk di bagian wallpaper home screen-nya itu juga bisa live wallpaper seperti di tampilan lock screen-nya. Nah, seperti ini. Tadi itu tidak berjalan untuk di tampilan awalnya, sekarang sudah berjalan guys untuk di bagian live wallpaper-nya. Nah, untuk di tema ini tembus ke icon pack aplikasi, berubah tampilannya meskipun ada beberapa icon pack aplikasi pihak ketiga yang masih menggunakan tampilan icon standar. Untuk di tampilan widget seperti ini, tampilannya ada keterangan jam, ada keterangan kalender, cuaca, ada indikator baterainya juga, dan widgetnya ini juga bisa kalian custom dengan cara kalian tap 2 kali di bagian bawahnya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, ataupun pilihan buat kalian mana saja yang atau apa-apa saja yang ingin kalian tampilkan. Oke, kemudian kita lanjut ke tampilan icon baterai dan sinyal. Di sini sedikit ada perubahan. Untuk di volume slider tidak ada perubahan di tema ini ya guys. Untuk di tampilan bar notifikasi di sini masih sedikit ada perubahan gitu. Untuk di tampilan output saat control, nah di sini terlihat masih standar aja meskipun ada sedikit perubahan gitu guys. Oke, kemudian kita lanjut ke tampilan aplikasi telepon atau papan panggilan. Nah, tema ini juga masih bisa tembus, utamanya untuk di bagian tombol-tombol dial pad-nya seperti ini. Untuk di tampilan kontak berubah hanya di bagian warnanya saja.
Untuk di tampilan aplikasi pesan di sini juga tembus beberapa font berwarna hijau gitu. Lanjut untuk di tampilan aplikasi setelan, di sini juga masih bisa tembus. Untuk di icon-icon setelannya atau icon setting masih ada beberapa yang menggunakan tampilan standar dan lebih banyak sih yang sudah berubah di tema ini. Untuk temanya juga tembus ke dark mode ya guys, dan jika kalian suka dengan tampilan tema ini silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua kita kali ini bernama My Life P50. Ukurannya lumayan cukup besar sih, yakni 58,9 MB, dan untuk nama desainer bernama MDG Bond. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilannya seperti ini ya guys, ada widget jam, ada wallpaper yang punya efek depth seperti ini. Untuk di bagian bawah ada shortcut center, garis gestur bar, kemudian ada shortcut kamera sih di bagian sisi kanan. Kemudian jika kalian tap 2 kali itu akan muncul menu kustomisasi seperti ini tanpa kalian harus memasukkan password tambahan lagi. Nah, untuk tampilannya kerennya guys, di sini bisa kalian aktifkan live card, di sini juga bisa kalian aktifkan widget dan aktifkan depth wallpapernya. Namun jika kalian tidak suka dengan efek depth wallpaper itu bisa kalian nonaktifkan. Nah, di sini juga bisa kalian ubah untuk di bagian tingkat transparansi dari widget jamnya ini. Di sini juga bisa kalian gunakan efek notch seperti ini, dan notch favorit saya itu yang titik 3 sepertinya guys, atau punya 3 notch seperti ini. Nah, di sini bisa kalian ubah untuk di tampilan keterangan kalendernya. Untuk di bagian wallpapernya juga itu bisa kalian ubah untuk dari segi ukuran wallpapernya seperti ini. Kemudian untuk di bagian widget itu juga bisa kalian ubah untuk di bagian warnanya seperti ini. Kemudian untuk di bagian bawah itu ada beberapa wallpaper, sekitar ada 8 ataupun 10 wallpaper yang bisa kalian gonta-ganti seperti ini guys, dan beberapa diantaranya itu punya efek live wallpaper seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke tampilan home screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di bagian widget jam itu sama seperti yang ada di bagian lock screen. Untuk di bagian wallpaper itu ngikut apa yang kalian terapkan di bagian lock screen-nya. Kemudian untuk di tampilan icon pack aplikasi di sini berubah untuk di bagian aplikasi sistem ataupun icon aplikasi sistem. Untuk aplikasi pihak ketiga masih mempertahankan tampilan aslinya. Untuk di tampilan icon baterai dan sinyal itu ada perubahan seperti ini dengan tampilan yang keren tentunya. Lanjut untuk di tampilan bar notifikasi sedikit ada perubahan, begitupun untuk di tampilan pusat kontrol yang punya perubahan walaupun cuma sedikit aja guys. Oke, lanjut untuk di tampilan aplikasi telepon atau papan panggilan. Nah, di sini juga masih bisa tembus meskipun cukup simpel dan minimalis aja. Untuk di tampilan kontak ada perubahan meskipun juga cuma sedikit. Untuk di animation back-nya juga punya perubahan seperti ini atau tampilan seperti ini. Kemudian untuk di tampilan aplikasi pesan, nah di sini jika kalian melihat secara detail ataupun jika kalian tidak melihat secara detail itu tidak akan ada perubahan yang akan kalian lihat. Tapi jika kalian memperhatikan secara detail itu sebenarnya ada perubahan guys. Oke, dan kemudian untuk di tampilan aplikasi setelan di sini juga masih bisa tembus. Untuk di icon-icon setelan atau icon setting tembus seperti ini tampilannya, ukuran lebih kecil dengan tampilan yang membulat. Meskipun masih ada beberapa icon-icon setting yang masih menggunakan tampilan icon MIUI 14 standar guys. Oke,
Jika kalian suka dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan saya rasa cukup sekian dulu guys untuk di video rekomendasi tema kita kali ini. Jika kalian suka, silahkan kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.